Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang dalam perjalanan menuju liburan di sebuah rumah di pinggir danau. Keluarga tersebut terdiri dari seorang ayah bernama Will, sang ibu bernama Lauren, dan satu putri mereka bernama Erin. Namun sepanjang perjalanan tidak terlihat keharmonisan layaknya sebuah keluarga. Mereka terlihat kaku, seolah hubungan keluarga ini dalam masalah. Sesampainya di rumah tujuan, terlihat suasana sunyi dan hening, yang terdengar hanya suara angin yang berhembus di kawasan danau. Singkatnya, mereka pun menurunkan barang-barang bawaan, lalu masuk ke dalam rumah. Diketahui, Lauren dan Erin ternyata baru pertama kali datang ke sini. Di sini Lauren memberitahu Will bahwa ia telah mencari informasi di internet mengenai daerah yang mereka tempati sekarang. Salah satunya soal danau yang berada di depan rumah mereka. Ternyata danau ini dikenal sebagai salah satu danau terdalam di Amerika. Mendengar hal itu, Will tidak terlalu merespon karena ia tidak pernah berniat berenang di sana. Sementara itu, Erin ini merupakan anak yang pendiam dan jarang sekali bercerita pada orang tuanya. Meski dibilang dekat dengan sang ibu, nyatanya hubungan Erin dan Lauren hanya sebatas hubungan ibu dan anak. Sedangkan hubungan Erin dengan sang ayah justru lebih rumit. Erin dan Will sangat jarang berkomunikasi, dan sekalinya mereka berbicara, pasti akan berakhir dengan pertengkaran. Karena itu, Erin lebih sering menyendiri sambil mendengarkan musik di ponselnya. Suatu ketika, Will nekat masuk ke kamar mandi saat Erin sedang buang air kecil. Will sama sekali tidak merasa ada yang salah. Ia mengatakan kepada Erin bahwa ia tidak berniat ingin mengintip, karena sangat tidak mungkin seorang ayah melakukan itu pada anaknya sendiri. Namun peristiwa ini justru membuat Erin sangat syok dan terlihat meneteskan air mata, seolah ada hal yang terpendam dan terasa sakit di hatinya. Please get out. Now. I'll knock louder next time, okay? Just don't next time. Beberapa saat kemudian, terlihat pemandangan yang mengejutkan, di mana Lauren ternyata memiliki kebiasaan buruk dengan mengkonsumsi secara diam-diam. Kelakuannya ini tidak pernah diketahui oleh Will dan Erin, karena Lauren selalu menyembunyikan botol minumannya. Erin's in the shower. Hingga kemudian, Will mulai mengeluhkan rasa kesalnya, karena menurutnya, Erin sepertinya tidak terlalu menghormatinya sebagai seorang ayah. Padahal ia telah melakukan segalanya untuk membuat keluarga ini bahagia, mulai dari kewajiban finansial dan tanggung jawab lainnya. Dari percakapan ini pun akhirnya diketahui bahwa Will ternyata bukanlah ayah kandung Erin. Will ini merupakan seorang pejabat tinggi yang menikahi Lauren yang berstatus sebagai janda anak satu. I get respect from every single person in my life, except from your daughter. She has everything she could ever want. She should be more grateful. Sebagai anak tiri dan korban dari perceraian, Erin pun lebih sering menyendiri dan memilih menjauh dari keluarganya, khususnya menjaga jarak dari Will. Untuk sekedar mengisi waktu, Erin sering menaiki perahu di danau depan rumahnya, sementara Lauren terlihat sedang sibuk menyiapkan makanan. Setelah menghabiskan waktu selama 30 menit, Erin pun bersiap menuju rumah. Di saat yang sama, terlihat sebuah mobil berhenti di depan rumah mereka, dan sepertinya mobil itu sedang rusak. Hingga tak lama, pengemudi mobil itu mengetuk pintu rumah mereka. Will pun membuka pintu melihat siapa tamu yang datang. Hi, can I help you? Pria asing ini bermaksud meminjam ponsel untuk menghubungi rekannya. I park in your driveway. My truck broke down on 507 there. Any chance I can use your phone? Karena tidak kenal, Will sepertinya menolak. Namun Erin berbaik hati memberikan ponselnya. Buddy's a mechanic in town. He'll tow. Quick call, all right? Just take your time. Oh. Pria itu kemudian menghubungi rekannya dan meminta Will menyebutkan alamat rumah mereka. Setelah selesai menelpon, pria ini mengatakan bahwa sebentar lagi rekannya akan datang dan ia akan menunggu di luar. Karena merasa kasihan, Lauren pun mempersilahkan pria asing itu masuk ke dalam rumah. Menurut Erin, menunggu 1,5 jam di luar adalah waktu yang lama, apalagi cuaca sedang tidak bersahabat. Namun terlihat pemandangan yang aneh.
di mana Erin tampak sangat senang dengan kehadiran pria asing itu. Ia memperhatikan dengan seksama saat pria itu berbincang dengan ayah tirinya. Meski baru bertemu, Erin seolah merasa nyaman dengan pria itu. Hingga kemudian, pria itu pun memperkenalkan dirinya bernama Jesse. Ia datang ke daerah ini karena urusan pekerjaan, namun ia menyayangkan kondisi mobilnya yang rusak, sehingga ia pun merepotkan keluarga Will. Namun Will dan Lauren tidak merasa keberatan. Mereka bersikap ramah dengan memberikan segelas wine. Rumah yang tadinya sunyi, kini perlahan menjadi hidup berkat kehadiran pria itu. Mereka pun berbincang banyak hal, dan salah satu topik yang mereka bahas adalah soal minuman anggur. Jesse mengaku pernah bekerja di salah satu pabrik wine terkenal, sehingga ia sangat paham proses pembuatan minuman itu, bahkan bisa membuat rasa sesuai dengan selera Will. Sementara Lauren merasa senang melihat sang suami asik berbincang. Hingga tak lama, Jesse memperlihatkan keahliannya dalam meracik wine. Ia meminta Lauren mengambil vodka dan cabai rawit, yang nantinya akan menghasilkan rasa yang belum pernah Will rasakan. Singkatnya, racikan itu pun akhirnya siap. Jesse mulai menuangkan campuran wine itu ke dalam 4 gelas yang akan mereka nikmati bersama. One for you. Setelah itu, Lauren meminta Erin membantu menyiapkan hidangan, dan saat ini hanya Will dan Jesse lah yang ada di ruang tamu. Jesse pun memulai percakapan dengan menanyakan pekerjaan Will. Dari perbincangan itu diketahui bahwa Will merupakan seorang gubernur di salah satu wilayah bernama Hill Valley. Namun di tengah perbincangan, Will merasakan panas di seluruh tubuhnya. Di saat yang sama, Lauren juga merasa pusing dan linglung dan kesulitan membuka matanya. Tentu ini bukan suatu kebetulan, dan ini pastinya adalah ulah Jesse. Sementara pria asing ini justru terlihat normal tanpa efek apapun. Tak lama, satu keluarga ini pun akhirnya tumbang. You know these women, right, Governor? The fuck are you? And now he's gotta wipe some shit off. So when you wake up from your nap, we're gonna have some fun. Dan di sini kita akan mengetahui bahwa sejak awal pria asing ini memang berniat mencelakai keluarga Will. Saat menjelang malam, rumah itu terlihat hening dan senyap, seakan tidak terjadi apa-apa. Padahal satu keluarga di rumah ini sedang disandra oleh seorang penyusup misterius. Jesse terlihat santai sambil menikmati hidangan. Ia mengamati Will dan keluarganya yang kini dalam kondisi terikat. Saat mereka semua telah membuka mata, Jesse pun berhenti makan. Lalu ia mendekat ke arah mereka. Dan tanpa basa-basi, Jesse pun mencium Lauren. Tindakan itu jelas memancing amarah Will, yang tidak terima istrinya diperlakukan demikian. Setelah mencium Lauren, Jesse terlihat gelisah dan merasa bingung sendiri. Ia pun keluar sebentar, sebelum akhirnya kembali masuk. Tak lama setelah masuk, Jesse langsung menutup semua pintu dan jendela menggunakan sistem otomatis. Hal ini ia lakukan supaya orang-orang di luar tidak melihat apa yang sedang terjadi di dalam rumah. Situasi ini menjadi pelajaran supaya jangan terlalu baik kepada orang yang belum kita kenal. Sekarang Jesse telah mengontrol penuh situasi di rumah itu. Ia menatap Will dan bersiap memberikan 3 pertanyaan, yang mana semua pertanyaan ini sebenarnya sudah ia ketahui jawabannya, tapi ia tetap menanyakan hal ini pada Will. Singkatnya, Jesse pun masuk ke pertanyaan pertama dengan menanyakan soal pelecehan terhadap 6 perempuan di kantor gubernur. Namun Will tidak berkata apapun, seolah menolak memberi jawaban. Sikap diamnya itu membuat Jesse murka. Jesse pun bangkit lalu menghajar Will setelah sebelumnya Jesse juga telah memukul Lauren. Dalam hal ini, Lauren akan dijadikan pesakitan jika Will tidak mau kooperatif. Bahkan jika Will tidak mau menjawab dengan jujur, maka Erin akan ikut menjadi sasaran. Karena merasa terpojok, Will pun mengakui bahwa ia memang pernah melakukan perbuatan tak senonoh terhadap 6 wanita di kantornya. To get to question 2, we have to resolve question 1. Sexual harassment, yes or no? Yes. Good boy. Sebelum mengajukan pertanyaan kedua, Jesse membawa Erin ke dalam kamar mandi. Sepertinya Jesse ingin melakukan sesuatu yang buruk pada Erin.
Di saat yang sama, Lauren pun sangat syok, lalu meluapkan amarahnya kepada Will. Ia tak menyangka bahwa suaminya itu memiliki kelakuan busuk. Di samping itu, kini Lauren harus menerima kenyataan pahit di mana putrinya sepertinya telah digas oleh pria asing itu. Tak lama kemudian, Jesse pun keluar dari kamar mandi lalu mengambil pistol. Karena saat itu terdengar suara orang mengetuk pintu. Jesse memperingatkan supaya Will dan Lauren jangan berteriak dan diam di tempat. Setelah dilihat, ternyata yang datang itu adalah dua orang pria yang mengaku sebagai anak buah Will, di mana mereka sebelumnya diminta Will datang ke sini. Jesse pun beralasan bahwa Will sedang keluar dan belum tahu kapan akan kembali. Setelah dua pria itu pergi, Jesse membawa Erin kembali ke ruang tamu. Sementara itu, Lauren terlihat histeris seolah mengetahui apa yang telah Jesse lakukan pada putrinya. Jesse pun langsung membungkam Lauren yang terus berteriak. Setelah itu, Will semakin ketakutan karena mau tak mau ia harus jujur di pertanyaan berikutnya. Singkatnya, Jesse pun bersiap ke pertanyaan kedua, dan pertanyaan ini sepertinya akan membuat Lauren semakin syok, di mana Jesse menanyakan apakah Will masih berhubungan dengan banyak wanita meskipun telah menikah dengan Lauren. Karena tak punya pilihan, Will pun pasrah dan mengakui semuanya. Mendengar pengakuan ini, Jesse pun bertepuk tangan dan bersiap ke pertanyaan terakhir. Let's just go right into 3. And it should be a quick answer. If you lie to me on this one, going to bite you. Dan pertanyaan ketiga adalah apakah Will pernah memperkaos seseorang? Lauren semakin syok dengan pertanyaan itu, dan sepertinya ia tidak sanggup melihat Will mengakuinya. Namun kali ini Will mengelak, sehingga Will pun langsung menggigitnya, sampai membuat kulitnya terkelupas. Sampai di sini, Will sungguh dibuat tak berdaya dan kehilangan harga dirinya sebagai seorang pejabat tinggi. Sejauh ini tidak diketahui siapa sebenarnya Jesse dan dari mana ia berasal. Namun satu hal yang pasti, ia sangat dendam kepada Will yang merupakan seorang pejabat. Bukannya menjadi gubernur yang teladan, Will malah menyelingkuhi istrinya dan memiliki banyak wanita simpanan. Jesse sepertinya masih punya satu pertanyaan lagi. Namun Will tak sanggup lagi menghadapi situasi mengerikan itu. Saat Jesse membersihkan tangan di kamar mandi, Will diam-diam berhasil membuka ikatannya. Tanpa pikir panjang, Will langsung melarikan diri tanpa mempedulikan istrinya dan juga Erin. Lauren sempat berteriak dan meminta Will jangan bertindak bodoh. Yang pada akhirnya Jesse pun mengetahui apa yang terjadi dan langsung mengejar Will yang berlari ke arah hutan dalam kondisi terluka. Dengan luka separah itu, sepertinya Will tidak akan mampu bertahan. Singkatnya, Jesse pun akhirnya berhasil menangkap Will. Namun Jesse menghadapi rintangan, di mana ternyata dua anak buah Will yang sebelumnya datang masih bersembunyi di luar rumah. Karena sejak awal mereka sudah curiga pada Jesse, hingga kemudian terjadilah saling serang di antara mereka. Go do it. Will memanfaatkan situasi itu dengan melarikan diri. Ia yakin dua anak buahnya itu mampu melumpuhkan Jesse. Namun situasi berkata lain. Salah satu anak buah Will tertembak. Namun Jesse mengalami kesulitan menghadapi satu anak buah yang tersisa. Namun karena tak ingin Will lolos, ia pun akhirnya berhasil melumpuhkan pria itu. Singkatnya, Jesse akhirnya berhasil menangkap Will dan membawanya kembali ke dalam rumah. Dan kali ini, Jesse tak akan membiarkan Will melarikan diri lagi. Karena satu pertanyaan tambahan harus segera dijawab oleh Will. Karena tak ingin Will lolos, ia pun menghantam kaki Will dengan Setelah itu, secara mengejutkan Jesse melepaskan ikatan Erin. Namun secara bersamaan, suara ketukan pintu terdengar kembali. Ternyata satu anak buah Will itu masih hidup dan langsung menyerang Jesse dengan berniat menusuk matanya. Kali ini nyawa Jesse sedang terancam. Sementara Will berharap pria asing itu segera tewas supaya aib dan rahasianya yang lain tidak terbongkar. Namun tak disangka, Erin diam-diam menyerang anak buah Will itu hingga akhirnya tewas. Tidak jelas apa alasan Erin menyelamatkan Jesse yang hampir tewas. Padahal sudah jelas, Jesse telah menyakiti keluarganya dengan sadis. Will pun tak habis pikir
apa alasan Erin melakukan itu. Stab him! Fucking stab him! Do it! Singkatnya, Jesse pun membawa Erin ke ruang bawah tanah. Setelah itu, Jesse kembali menemui Will dan bersiap menuntaskan satu pertanyaan terakhir yang masih menggantung. This next question is a tough one, Will. I really don't want to ask. I'm not looking forward to it. Di sini Lauren merasa keberatan karena awalnya Jesse hanya ingin mengajukan 3 pertanyaan dan kenapa ada pertanyaan tambahan. Namun Jesse tidak merespon Lauren dan bersiap ke pertanyaan pamungkasnya. Pertanyaan yang satu ini akan sangat mengejutkan semua orang, terutama untuk Lauren, di mana Jesse menanyakan, apakah Will pernah memperkaos Erin? You ever force yourself on your daughter? What? Did you ever force yourself on your daughter, Will? Mendengar pertanyaan itu, Lauren pun seketika marah dan merasa sangat terpukul. Meskipun Will belum memberi pengakuan, tapi Jesse sepertinya sudah mengetahui semuanya. Bukannya memberi hukuman atas pertanyaan ini, Jesse malah membuka ikatan Will. Di sini Will memohon supaya Jesse membebaskannya, dan ia akan membayar berapapun yang Jesse inginkan. Namun Jesse tidak ingin bayaran, justru ia ingin Will memukulnya dengan sekuat tenaga. Mau tak mau, Will pun menurutinya. Dengan sisa tenaga yang ada, Will pun mendaratkan beberapa pukulan dengan seadanya. Di saat Will kehabisan tenaga, Jesse pun mengambil alih dengan menghajar Will habis-habisan. Setelah itu, Jesse pun membebaskan Lauren. Tak lama, Jesse kembali menemui Will yang sudah sekarat. Jesse mengungkapkan bahwa orang seperti Will tak ada bedanya seperti binatang. Dengan jabatan dan uang yang dimiliki, Will bertindak sesuka hati, bahkan tega memperkaos Erin yang merupakan anak tirinya. Bahkan para pejabat seperti Will bisa leluasa bebas tanpa hukuman, sementara orang-orang di luar sana harus berjuang mencari keadilan. Sampai di sini akhirnya kita mengetahui kenapa Erin selalu menyendiri, yang mana ia merasa tertekan karena selalu menjadi korban perkausan Will sang gubernur mesum. Hal inilah yang membuat Jesse murka dan akhirnya bertindak tanpa mempedulikan hukum yang akan sulit menyentuh para pejabat seperti Will. Keesokan harinya, terlihat Will yang sudah tak berdaya diikatkan pada 2 buah balok di pinggir danau. Tak lama kemudian, Lauren muncul dengan kondisi yang telah bersih. Di sini Lauren akhirnya memberikan sebuah penjelasan yang sangat mengejutkan Will, di mana Lauren sebenarnya mengetahui jika Will berselingkuh dengan banyak wanita setelah mereka menikah. Namun ia mengabaikan semua itu demi bisa membuat Erin hidup bahagia dan terhormat sebagai putri seorang gubernur, meskipun hanya berstatus anak tiri. Bahkan ia rela dikhianati asalkan bisa selalu hidup dengan semua yang Will miliki. Namun ketika Lauren mengetahui Will telah menyentuh putrinya, seketika Lauren pun murka dan tak lagi peduli kehidupan mewah yang Will berikan. Hingga akhirnya diketahui bahwa sebenarnya Lauren bukanlah korban dalam peristiwa ini, melainkan dialah yang telah menyusun skenario ini yang bertujuan membalas perbuatan Will. Sedangkan Jesse ini bukanlah orang asing bagi Lauren. Ternyata ia berpura-pura mengalami mogok hingga Lauren mempersilahkannya masuk. Dan saat mencampur wine, sebenarnya Jesse dan Lauren bekerja sama dengan mencampurkan obat tidur ke minuman Will. Lauren saat itu pura-pura ikut pingsan sebelum akhirnya mereka semua mengikat tangan dan kaki Will di atas sofa. Dan ternyata Jesse tidak melakukan hal buruk pada Erin saat di kamar mandi. Ia hanya ingin membersihkan cipratan darah di wajah Erin, sekaligus ingin memastikan perkausan yang dilakukan Will. Setelah mendengar pengakuan Erin, seketika Jesse pun tak tahan ingin menghukum Will. Inilah alasan kenapa Erin selalu bersikap murung. Dan setelah kedatangan Jesse, Erin pun langsung ceria dari biasanya. Hingga akhirnya terbongkar siapa sebenarnya Jesse. Pria ini bukanlah orang asing, karena ternyata ia adalah mantan suami Lauren, yang sekaligus ayah kandung Erin. Seperti yang kita tahu, Lauren sebelumnya mengatakan pada Will bahwa danau depan rumah mereka sangat dalam, yang mana artinya Lauren sejak awal telah berencana ingin menenggelamkan Will di sana. Dan Lauren lah yang memilih daerah ini sebagai lokasi liburan mereka.
Hingga pada akhirnya, rencana Lauren itu sebentar lagi akan terwujud. Saat ini Will sudah tak berdaya di hadapan satu keluarga yang berhasil membongkar kebusukan sang gubernur mesum. Meski mulutnya tersumpal, namun dilihat dari gesturnya, sepertinya Will ingin meminta maaf dan menyesali semua perbuatannya. Namun mengingat perbuatannya yang telah menghancurkan hidup putrinya, Jesse tak mau memberi ampun, dan pada akhirnya Will pun ditenggelamkan ke salah satu danau terdalam di Amerika itu. Setelah kejadian ini, Jesse dan Lauren akhirnya memutuskan bersatu kembali dalam membina keluarga yang sempat terputus. Sebuah film plot twist yang cukup memuaskan. Meskipun alurnya sederhana, tapi film ini syarat makna dan pembelajaran. Saat Anda punya jabatan, bukan berarti Anda bisa melakukan apapun dengan sesuka hati. Dan berhati-hatilah menerima orang baru di hidup kalian. Terima kasih banyak telah menyaksikan hingga akhir cerita. Dan sampai jumpa di ringkasan film berikutnya.